teman-teman dimanapun kalian berada, welcome back to my music channel Catalea Music Studio. Ketemu lagi dengan gue Danda Iskandar dan tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu belajar rekaman mudah. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video-video gue sebelumnya tentang belajar rekaman mudah, teman-teman bisa masuk ke channel gue Catalea Music Studio. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu playlist dan pilih menu tutorial recording. Nah, di sini ada beberapa video tentang belajar rekaman mudah. Mulai dari peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk rekaman, lalu cara memulai rekaman itu sendiri, sampai dengan tahap persiapan mixing. Nah, ini video yang paling penting yang teman-teman harus lihat sebelum melihat video yang ini adalah video tahap persiapan mixing. Nah, karena sebelum memasuki mixing, ada baiknya kita menjalankan 4 jurus ampuh yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya, sehingga mixing teman-teman akan menjadi efektif dan efisien. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya channel gue ini, Catalea Music Studio. Sebelumnya, thank you banget. Oke, langsung aja kita coba membahas apa sih sebenarnya proses mixing itu sendiri. Nah, data yang sudah teman-teman lihat ini adalah data yang sudah gue rapikan. Mulai dari potongan-potongannya, semuanya, fade in, fade out-nya sudah gue rapikan. Nah, ini adalah contoh data yang sudah siap di mixing. Nah, sehingga kalau data sudah sangat bagus, maka proses mixing akan menjadi efektif dan efisien. Oke, gue mau coba dengerin satu buah lagu atau satu buah aransemen yang sudah gue bikin. Dan ini adalah aransemen yang sudah gue semi-mixing. Nah, jadi ada beberapa track yang belum gue mixing sama sekali. Nah, so kita akan mixing bareng-bareng di sini. Oke, teman-teman dengerin dulu ya. Nah, oke, itu dia potongan aransemen lagu yang sudah gue bikin dan sampai saat ini sudah gue semi mixing gitu. Nah, artinya ada beberapa track yang sudah gue mixing, namun ada juga beberapa track yang belum gue mixing. So, beberapa track yang belum gue mixing itu kita akan coba mixing bareng-bareng ya. Nah, gini teman-teman, sebelumnya dalam proses mixing itu apa sih yang paling penting gitu ya? Nah, dalam proses mixing itu ada dua tahapan yang paling penting, yaitu EQing dan compressing gitu ya. Jadi kita akan menambahkan FX EQ dan juga FX kompresor. Nah, penambahan ini dilakukan kepada setiap track gitu ya. Jadi kita akan istilahnya mencari karakter di setiap tracknya. Tetapi tidak semua track harus kita berikan itu, karena beberapa kali gue recording suara di keyboard itu menurut gue udah bagus banget gitu. Jadi kayaknya udah nggak perlu lagi di EQ atau diberikan kompresor atau diberikan efek-efek yang lain lagi gitu. Ya, jadi yang perlu gue highlight di sini, efek utama yang akan diberikan itu adalah equalizer dan kompresor ya, EQing dan compressing. Oh ya, ada lagi yang namanya FX tambahan. Kita bisa tambahkan juga dalam mixing itu, yaitu seperti misalnya reverb, delay, kemudian flanger, atau yang lain-lain. Nah, itu bisa kita sebut dengan FX tambahan atau additional FX. Nah, dalam proses mixing, biasanya gue mulai dengan track yang memiliki frekuensi paling low. Nah, biasanya yang paling low itu ya track drum dulu gitu kan. Biasanya drum itu kan cenderung memiliki frekuensi yang low di kick drumnya gitu ya. Kemudian masuk ke bass, kemudian gitar, keyboard, dan lain-lain, baru terakhir vokal. Nah, sekarang kita akan coba melakukan mixing terhadap track MIDI drum ini, ya, yang ini. Nah, kita coba solo dulu, kita play solo drumnya. Kira-kira kita cari apa yang masih kurang gitu. Nah, ini adalah suara mentah dari hasil gue ngegambar drumnya. Nah, sekarang kita akan coba memainkan EQ-nya gitu ya, supaya suara drum ini menjadi lebih dapat karakternya gitu. Nah, di sini gue akan coba tambahin equalizer ya, bawaan Cubase, yaitu Studio EQ. Nah, di sini teman-teman bisa mulai memainkan frekuensinya ya. Frekuensi sebelah kiri itu paling low, kemudian frekuensi sebelah kanan itu paling high. Nah, drum itu cenderung memiliki frekuensi low ya, jadi kita akan coba memotong frekuensi low-nya supaya nggak terlalu sakit di kuping suara low-nya. Nah, ini kita cari dulu
Nah, kalau teman-teman terlalu ngepress slow-nya ke arah frekuensi yang tidak sesuai gitu ya, suaranya makin nggak enak kan, itu udah menghilangkan suara karakternya. Nah, jangan juga sampai kayak gitu ya. Nah, misalnya segini nih. Nah, kemudian frekuensi mid low-nya juga. Nah, caranya gimana sih supaya kita tahu suara mana sih yang mengganggu gitu ya. Ini kita gedein aja dulu. Nah, ini kan kedengeran. Tuh, di sini tuh udah nggak enak banget. Apalagi di sini. Nah, di sini kita kecilin aja. Atau kita mainkan di sebelah sini ya. Nah, kemudian kita cari lagi. Kita nyalakan lagi yang frekuensi mid high-nya. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah hasil suara kita memainkan EQ pada MIDI drum ini. Kita bandingkan kalau kita nggak pakai EQ-nya. Tuh. Low-nya juga masih low banget. Nah, kayak gitu ya perbedaannya. Sekarang kita akan nyalakan. Oke. Nah, ini adalah EQing yang menurut gue itu udah pas buat suara MIDI drum ini. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya masih bingung dengan memainkan frekuensi ini, teman-teman bisa gunakan preset bawaan ya dari si plugin EQ itu sendiri. Nah, misalnya teman-teman pilih di sini. Nah, di sini mungkin kita bisa gunakan funky drum loops ya yang sesuai dengan kebutuhan lagunya. Nah, EQing otomatisnya seperti ini. Kalau teman-teman dengerin. Nah, gitu ya. Nah, jadi tadi kurang lebih hampir sama, cut-nya, low-nya di-cut, kemudian frekuensi 2 itu agak naik, nah 3 pada garis tengah, kemudian yang keempat itu agak naik di frekuensi sekitar 5000. Sekitar 5000 Hz ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk EQing teman-teman bisa gunakan preset atau gunakan kemampuan pendengaran telinga teman-teman sehingga mendapatkan hasil EQing yang maksimal gitu. Tapi semua itu tergantung kebutuhan lagu. Kadang-kadang preset ini nggak bisa kita pakai gitu saja. Kita perlu edit sedikit gitu ya. Misalnya kurang di body frekuensi mana yang perlu kita naikkan lagi atau turunkan lagi kayak gitu ya. Setelah proses EQing, kita akan lanjutkan ke proses compressing. Ini adalah proses kedua yang penting dalam mixing. Nah, proses compressing ini bertujuan untuk meratakan volume si instrumen tersebut dari awal lagu sampai dengan akhir lagu, sehingga nggak akan ada volume atau level yang over, gitu ya. Nah, kita akan coba langsung di sini. Kita akan menambahkan plugin atau efek kompresor, dynamic compressor ya, bawaan Cubase juga. Nah, di sini ada baiknya sebelum teman-teman melakukan pengaturan dalam kompresor ini, teman-teman mengetahui dulu komponen apa saja yang ada dalam kompresor tersebut. Di dalam kompresor itu ada yang namanya threshold, ratio, attack, dan release. Ini adalah hal penting yang teman-teman harus pahami. Nah, si threshold ini apa sih? Threshold ini adalah ambang batas si volume tersebut akan dikatakan over. Di sini disebut minus 20, dituliskan minus 20. Ini artinya adalah ambang batasnya itu adalah minus 20 dalam satuan dBFS ya, dalam satuan dBFS atau decibel relative to full scale. Nah, kalau dia melewati batas minus 20 ini maka dia dikatakan over. Setelah diidentifikasi bahwa dia over, dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah dikompres. Nah, dikompres dengan menggunakan rasio. Nah, rasio dengan angka 2 di sini ini merupakan rasio 2:1, yang artinya setiap volume itu over senilai 2 dBFS, maka outputnya akan meningkat hanya 1 dBFS.
Nah, begitu pula ketika perbandingannya kita gunakan 3:1 misalnya gitu ya. Nah, setiap ada over volume 3 dBFS, dia akan dikompres sehingga peningkatan outputnya hanya menjadi 1 dBFS. Nah, selanjutnya di sini ada attack. Attack di sini cenderung ke waktu. Waktu yang dibutuhkan si kompresor untuk mengambil datanya atau sebelum dia melakukan compressing. Gitu ya. Nah, kemudian ada proses rilis. Setelah data itu diambil, data itu dilepas kembali. Nah, rilis itu juga waktu yang dibutuhkan dia untuk merilis. Nah, biasanya kebanyakan plugin sekarang sudah ada fitur autonya. Nah, jadi di sini gue akan pakai auto release. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Threshold-nya kita kecilin dulu, baru kita cari suara yang paling pas ya. Nah, ini nggak mungkin ya, ini terlalu lama. Waktunya terlalu lama untuk dia melakukan compressing. Nah, jadi di sini kita akan gunakan waktu yang cenderung kecil. Di sini gue akan coba 2. Nah, ini lumayan pas. Nah, kemudian di sini setelah karena rilisnya kita pilih auto, jadi kita akan atur langsung ke threshold-nya lagi, kita cari yang pas. Nah, di sini sih gimana gue ngelihat pasnya itu di bagian ini tuh sinyal yang ke bawah dan sinyal yang ke atas itu supaya nggak terlalu beririsan atau hampir sejajar. Sambil kita dengerin juga ya. Nah, oke, menurut gue yang ini. Nah, oke. Nah, sekarang ini sudah kita berikan equalizer dan kita berikan kompresor, gitu ya. Nah, kira-kira setelah 2 proses utama ini, kita akan menambahkan FX tambahan, ya, atau plugin tambahan yang disebut dengan additional FX. Selain main FX ini atau FX utama ini, itu equalizer dan kompresor. Nah, kita akan menambahkan additional FX-nya di sini adalah menurut gue kita harus menambahkan reverb supaya menciptakan dimensi bagi instrumen tersebut, dimensi atau ruangan sekitar. Gitu. Nah, dalam penggunaan reverb ini teman-teman bisa gunakan secara manual dan juga preset. Biasanya gue pakai preset ya untuk instrumen, itu gue pakai room smooth biasanya. Nah, di sini kita dengerin dulu kalau tanpa diotak-atik. Nah, suara ini menurut gue terlalu over ya reverbnya. Nah, jadi kita sesuaikan lagi. Biasanya gue pakai angka skala 1 sampai 20 di mix atau di outputnya. Ini gue akan gunakan 2. Nah, bagaimana menentukannya? Teman-teman, setiap teman-teman rekaman pasti ada ruangan sekitar. Nah, teman-teman bisa dengerin kalau ternyata di situ room-nya atau dimensinya udah terlalu besar, teman-teman gunakan reverb jangan terlalu besar gitu ya, atau bahkan nggak perlu lagi ditambahkan reverb. Jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, itu ya kalau ditambahin. Nah, jadi ada kayak rasa pantulannya gitu ya. Nah, menurut gue sih itu lebih enak. Sekarang gue matiin solonya, kita coba play semuanya. Nah, kayak gitu ya, suara drumnya cukup jelas ya. Dan suara kick drumnya itu juga nggak bikin sakit telinga gitu. Nah, oke, setelah kita dapatkan karakter drumnya, kita akan lanjutkan, kita akan mixing bassnya. Nah, kita coba dengerin dulu, bassnya ada 2 di sini. Jadi kita akan coba nge-mix secara bersamaan. Nah, bass yang bawah ini adalah bass yang memiliki frekuensi lebih low. Gitu ya. Jadi di sini gue akan mainin EQ-nya lagi. Gue akan pakai EQ 10. Nah, di sini gue akan kecilin low-nya, bagian low-nya. Masih kerasa banget. Gitu ya, ini udah mendingan. Nah, kemudian sini gue juga akan tambahin kompresor, dynamic kompresor lagi. Kita akan coba lagi. Oke, kita kecilin dulu.
Increase-nya otomatis. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada bass satunya lagi, ya. Di sini bass dengan apa ya, frekuensi yang lebih high. Gue akan pakai ya EQ kita coba EQ 30 ya, supaya teman-teman juga tahu tampilannya. Oke, di sini gue akan cut low-nya. Low ke mid low ya. Terus high-nya gue coba naikin. Oke. Nah, jadi kita mengkombinasikan frekuensi yang ada di 3 instrumen ini. Kita coba MIDI drum, kemudian kedua layer bass-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman dengar, suara kick drum masih ada low-nya, tapi halus. Lalu, suara bass low-nya dominan. Nah, karena memang frekuensinya nggak kita cut semuanya, jadi suara low-nya itu masih benar-benar ada, karakter low-nya si bass itu masih benar-benar ada. Nah, terus si layer bass yang tadi, di sini dapat banget suara high-nya kalau teman-teman dengar. Wow, ya kan? Nah, oke, sekarang kita coba buka dengan channel-channel lainnya. Kita satuin semua. Dalam proses mixing itu adalah kita mencari karakter di setiap track instrumen gitu ya, di setiap instrumennya, dan kita mencoba menyatukan frekuensi ya. Dalam proses EQing tadi kita mencoba menyatukan frekuensi. Jadi misalkan ini udah ada track yang low-nya itu dominan gitu ya. Nah, makanya di track yang lain itu kalau bisa jangan ada low yang dominan. Begitu juga kayak gitu, high dan middle-nya juga kayak gitu. Nah, itu sesuai kebutuhan lagu teman-teman. Atau mungkin teman-teman udah punya referensi lagu gitu ya, pengen suara drumnya kayak gimana, teman-teman bisa dengerin. Kemudian teman-teman coba samain dengan memainkan EQ, kompresornya, reverb-nya, dan plugin tambahan lainnya. Oke, selanjutnya ini kita coba membahas track yang sudah di mixing ya. Ini salah satunya adalah track vokal. Di sini gue pakai EQ 30 kompresor, kemudian reverb-nya Roomworks, kemudian gue tambahin delay, lalu ada auto tune juga. Nah, gue akan coba jelasin satu-satu. Nah, di sini EQ 30 gue pakai presetnya langsung Simple Lead Vox. Karena emang bener-bener karakter yang gue butuhkan itu adalah vokal yang middle high. Nah, di sini kalau kita lihat low-nya ini di-cut semua ya. Low sampai mid low-nya itu di-cut. Ya, jadi gue pakai preset yang ada aja. Kemudian kompresornya juga gue pakai yang preset ya, bawaan dari plugin tersebut. Gue pilih yang soft lead vokal karena gue nggak butuh vokal yang terlalu bright gitu ya. Jadi gue pilih yang soft. Kemudian Roomworks-nya juga di sini gue tambahin efek. Gue bener-bener butuh Roomworks yang banyak. Nah, di sini gue gunakan 30. Kenapa? Karena ini adalah suara sinden cowok sebenarnya. Kalau kalian dengerin nanti gue solo. Nah, kemudian di sini gue pakai mono delay. Gue tambahin mono delay di sini dan gue pakai preset solo delay. Ya, sudah otomatis supaya suaranya ada istilahnya ada delay-nya gitu ya, ada saut-sautannya gitu. Nah, kemudian gue pakai auto tune juga di sini untuk memperbaiki pitch yang pitch yang nggak pas gitu ya. Nah, ini kan mainnya di G crash atau di Amol. Nah, jadi gue pilih key-nya Amol, kemudian gue pilih scale-nya major karena main di kunci mayor, supaya nada-nada yang terpilih itu diperbaiki menjadi nada mayor dalam chord tersebut. Nah, oke, sekarang kita coba play solo dulu.
itu semua adalah hasil dari kombinasi plugin-plugin ini yang digunakan, termasuk ada delay-nya juga, room-nya juga banyak. Nah, sekarang kalau kita satuin dengan yang lainnya, dan vokal-vokal yang lain gue matiin dulu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya dalam proses mixing itu, bagaimana semua frekuensi itu nggak bertabrakan, dan bagaimana frekuensi itu bisa menyatu. Jadi kita bukan memisah-misahkan frekuensi, tapi kita menyatukan frekuensi, gitu ya, sesuai kebutuhan lagunya, gitu. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan lagi, ini adalah tips dan trik pada saat kita melakukan mixing. Yang pertama, kalau saat mixing, teman-teman misalnya, teman-teman itu mixing suara bass yang tadi. Nah, seandainya teman-teman itu main bass, terus jangan mentang-mentang teman-teman main bass, terus teman-teman fokus aja sama track bassnya gitu kan. Teman-teman bagusin tuh bassnya gitu ya, enggak. Karena di sini kita akan melihat secara keseluruhan, bukan hanya melihat track bassnya aja. Begitu pula dengan misalnya, contohnya gue adalah main keyboard, terus gue fokus aja sama suara-suara keyboard gitu, nggak bisa kayak gitu juga. Gitu ya, nah misalnya kayak gini. Nah, terus gue dengerin suara keyboardnya aja, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi dalam proses mixing itu kita akan melakukan single play, which is kita solo tracknya itu, lalu kita play bersamaan lagi. Kita solo lagi, kita play bersamaan lagi. Nah, karena belum tentu pada saat di play solo dia bagus, begitu di play bersamaan malah suaranya malah ketilep, gitu kan, malah nggak lucu, gitu kan. Nah, jadi pastikan kondisi yang ideal itu adalah ya pada saat di solo bagus, kemudian disatukan dengan instrumen lain juga kedengaran bagus, gitu ya. Itu tips yang pertama. Jangan fokus pada satu instrumen, tapi fokuslah pada semua instrumen. Oke. Kemudian yang kedua, pada saat teman-teman mixing, gunakan alat monitoring yang berbeda-beda. Saat ini saya menggunakan alat monitoring headset, tetapi ada kalanya kita harus menggunakan speaker. Ya, kita buka headsetnya, kita gunakan speaker supaya kita dapat perbandingan. Ya, kadang-kadang gini, kita dengerin di headset tuh enak, tapi begitu kita dengerin di speaker, kok nggak enak gitu. Nah, memang si karakter speaker dan karakter headset itu pasti berbeda. Tapi paling tidak kita cari jalan tengahnya di sini. Gimana caranya di headset itu enak, kemudian di speaker itu juga enak, gitu ya. Nah, itu bisa diatur. Nah, teman-teman harus sering latihan juga di sini, latihan mixing supaya telinganya peka. Gimana caranya di headset enak, kemudian di speaker juga enak, gitu ya. Kadang-kadang bahkan gue malahan lagunya gue convert dulu, terus gue dengerin di handphone, gitu kan. Di handphone udah enak apa belum ya, kayak gitu. Gitu. Nah, jadi gunakanlah alat monitoring yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kemudian tips selanjutnya pada saat teman-teman lakukanlah mixing dengan menggunakan volume yang berbeda-beda ya. Teman-teman bisa paling kecil banget gitu ya, sampai hampir nggak kedengeran tapi masih kedengeran. Itu juga bisa jadi referensi karena bakal kedengeran suara mana yang lebih kencang, suara mana yang masih belum balance gitu kan. Nah, kemudian teman-teman juga gunakan volume yang agak kencang, kemudian gunakan juga volume yang standar kayak gitu. Nah, jadi dikombinasi aja gitu ya. Oh ya, ada satu tahapan lagi. Setelah teman-teman melakukan mixing, teman-teman perlu melakukan balancing ulang ya. Jadi kan kalau di video gue sebelumnya tahapan persiapan mixing itu sampai balancing volume kan. Nah, nanti di tahapan mixing itu setelah teman-teman memixing semuanya, teman-teman melakukan balancing ulang lewat mixer ini. Oke. Sekarang kita dengerin, anggap aja ini kita udah mixing semua tracknya. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Nah, misalnya bassnya mau dinaikin. Nah, teman-teman balancing lagi di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi tahapan terakhir adalah melakukan balancing lagi. Nah, setelah teman-teman melakukan balancing, barulah teman-teman bisa ekspor audionya untuk siap di tahap selanjutnya, yaitu di mastering. Oke teman-teman, segitu aja video sharing dari gue tentang mixing. Semoga video mixing ini bermanfaat buat teman-teman. Gue coba summarize lagi sedikit bahwa dalam proses mixing ada dua tahapan yang paling penting, yaitu EQing dan compressing. EQing menambahkan plugin equalizer disesuaikan dengan kebutuhan lagunya, kemudian menambahkan plugin kompresor disesuaikan juga dengan kebutuhan lagunya, kebutuhan antar tracknya, kebutuhan per tracknya. Nah, kemudian yang selanjutnya
kita perlu menambahkan juga plugin-plugin tambahan seperti misalnya reverb atau delay yang diperlukan atau plugin-plugin lainnya seperti flanger pada gitar ataupun yang lainnya gitu ya. Dalam melakukan proses mixing ini, teman-teman jangan fokus pada satu track. Lakukanlah secara mix ya, mendengarkan secara solo ataupun secara bersamaan, solo bersamaan. Kemudian gunakan juga speaker monitor yang berbeda-beda. Gunakan headset, gunakan speaker, gunakan headset, gunakan speaker. Dan lakukan itu pada volume yang berbeda-beda. Volume sedang, volume kecil, volume besar. Sehingga ketemu hasil mixing yang paling benar-benar enak di kuping teman-teman gitu ya. Nah gitu, kemudian selanjutnya setelah teman-teman melakukan mixing itu semua, lakukanlah balancing ulang volumenya. Nah gitu aja sih teman-teman sharing tentang mixing dari gue, semoga sharing ini bermanfaat. So, thank you for coming to my channel and thank you for watching my video. Don't forget to like my video, don't forget to subscribe my channel, don't forget to share to your friend, and